Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan tujuan membahas tentang ilmu tauhid. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang telah lalu kita telah membahas wahdaniyah. Kita ulangi sedikit wahdaniyah yang wajib kita ketahui dan kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu esa atau satu. Satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada af'al. Allah Ta'ala esa pada zat, artinya satu pada zat, satu pada sifat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak mempunyai sifat kemuliaan, tetapi setiap sifat itu seperti kudrat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu sifat kudrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu sifat iradat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu sifat kalam. Zat Allah satu yang mempunyai sifat kemuliaan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian af'al Allah itu satu atau yang disebut dengan wahdaniyah fil af'al. Semalam kita sudah sebutkan ada ngarannya af'al ikhtiyari, yaitu perbuatan yang kita bisa mengendalikan. Kita hendak makan, kita makan, itu ikhtiyari. Ada ittirari, itu perbuatan yang kita tidak bisa mengendalikan. Seperti kada makan lalu timbul menggitir, padahal kita kada hendak menggitir, itu ngarannya ittirar. Itu af'al juga. Yang keduanya ikhtiyari, perbuatan yang kita kawa mengendalikan, dan perbuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Seberataan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud wahdaniyah fil af'al. Kemudian qudrat. Qudrat artinya kuasa. Maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu yang amat kuasa. Sifat yang ketujuh yang wajib kita ketahui dan kita yakini yaitu qudrat, artinya kuasa. Di dalam kitab Kifayatul Awam, Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi berkata, al-muqallidu kafirun. Orang yang imannya bertaklid, mengikut, itu kafirun, yaitu tidak sah imannya. Tetapi ulama jumhur, himpunan ulama-ulama membilangkan al-imanu taklid sahihun. Iman secara taklid atau secara mengikut itu hukumnya sah. Lalu kenapa jadi Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi membilangkan orang yang beriman secara taklid, mengikut orang aja atau mengikut kuitan, kada sah imannya? Alasannya supaya kita ini mau
belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah pondasi ibarat bangunan. Apabila pondasinya lemah, maka bangunan yang di atas itu akan mudah hancur dan ambruk. Begitu juga agama, apabila ilmu tauhidnya lemah, maka ilmu-ilmu di atasnya seperti ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu apapun juga itu akan mudah runtuh dalam artian kada mempunyai makna. Karena tauhid itu adalah pondasi. Sebagaimana sudah kita bicarakan tentang Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Ahmad Zaini Dahlan. Beliau berkata, wa'lam annal iqrara bi'af'ali ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafiyil ujubi wal kibri wal riya'i was sum'ati. Ujar Sidin, seseorang yang yakin dengan seluruh perbuatan hamba di dalam jagat raya ini adalah perbuatan ciptaan Allah Ta'ala, itu modal besar untuk menghilangkan sifat ujub, merasa diri harap, wal kibri dan takabur, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, wal riya'i dan riya, ingin dilihat, was sum'ati dan ingin didengar kebaikannya supaya dapat kedudukan di hati makhluk. Orang yang kuat tauhidnya dan ia mengerti betul bahwasanya Allah Ta'ala itu wahdaniyah fil af'al, pada perbuatan, dan wahdaniyah pada qudrat, pada kekuatan atau kuasa, maka dia tidak akan pernah berani untuk takabbur, apalagi ujub. Kita bahas dahulu ta'liq qudrat sebelum kita masuk kepada amalan daripada qudrat itu. Qudrat Allah Ta'ala itu berta'alluq kepada yang mungkin. Yang mungkin itu dita'alluqi qudrat ada 4. Yang pertama, mungkin ada sesudah tidak ada. Jadi yang pertama dita'alluqi qudrat mungkin ada sesudah tidak ada. Contohnya kita ini asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah Ta'ala, itu ngarannya mungkin. Mungkin itu artinya bisa jadi diulah Allah, bisa jadi kada, itu mungkin. Karena qudrat itu bertakluk kepada yang mungkin. Seperti kita asalnya kada diciptakan Allah menjadi ada, itu mungkin ada sesudah tidak ada. Kita Allah Ta'ala ciptakan melalui 5 alam. Kita sudah melalui 2 alam yang kita lalui. Kita berada di alam yang ketiga. Yang pertama, kita melalui alam roh. Sebelum kita dijahirkan ke dunia ini, sudah diciptakan roh-roh kita ini. Dan di dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu akan berkumpul dengan sesama dia. Maksudnya, sebelum kita dijahirkan ke dunia ini, kita sudah diciptakan roh kita. Nang apabila kita bertemu di dunia, maka di alam roh padahal kita sudah terdahulu bertemu. Jadi nang kita nih bertemuan di langgar, kita bajiran, kita bertetangga, kita bertataya toko atau sakantor, di alam roh kita sudah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Belum lagi kita dilahirkan ke dunia, kita sudah dikumpulkan di alam roh. Di dalam alam roh itu mereka berkelompok dengan jenis-jenis mereka masing-masing. Orang-orang soleh di alam roh itu takumpul rohnya dengan roh-roh orang soleh.
Begitu juga sebaliknya. Maka apabila kita menemui di dunia ini orang yang ketujuh lawan kita, baik lawan kita, itu sudah di alam roh, inya baik dan ketujuh lawan kita. Kayak itu juga apabila kita menemui di dunia ini orang yang kada ketujuh lawan kita, benci lawan kita, salah sedikit genal masalah. Ini memang di alam roh sudah diciptakan inya itu kada ketujuh lawan kita. Jadi maksudnya di sini kita membahas alam roh. Apabila kita menemui sesuatu yang kada menyamani atau kada mengenakan, jangan dipikirkan karena sudah di alam roh. Ada orang banyak ada ketujuh lawan kita, ada yang dengki, ada yang ketujuh dan lain sebagainya. Nah, apabila sesuatu yang menyulitkan bagi kita, jangan dipikirkan karena memang sudah kayak itu kejadiannya. Kalau kita terlalu memikirkan itu, stres kita, memang kayak itu sudah kejadiannya. Memang di alam roh, roh itu ketujuh dengan jenisnya. Orang soleh ketujuh dengan orang soleh. Kalau kita kada soleh, tetapi kita ketujuh lawan orang soleh, nah berarti kita termasuk kelompok orang-orang yang soleh tadi. Dan di akhirat kayaknya akan dikelompokkan kembali seperti keadaan yang demikian. Itu alam roh. Lalu kita dijahirkan Allah Ta'ala kepada alam rahim. Nah di rahim ini kita sudah lewati juga. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Dunia ini disebut dengan alam bercocok tanam, alam beramal. Setiap diri kita mempunyai tanggung jawab masing-masing, karena kita akan melalui dua alam lagi. Alam roh, alam rahim sudah, kita ini berandak di alam dunia. Di alam dunia kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk beramal ibadah. Lalu Allah Ta'ala beri kita tanggung jawab masing-masing. Ujar Allah Ta'ala, bila ikam hendak nyaman di alam kubur, bila hendak nyaman di akhirat, ini kekuatan diberi kita. Lalu disuruh beramal. Tanggung jawab kita masing-masing apabila kita hendak nyaman di kubur, bagus-bagus di dunia. Karena kada sekubur, karena masing-masing kita menanggung daripada amalan kita di dunia. Bila kita hendak kubur kita itu raudatan min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga, persinggahan pertama kita menghadang hendak ke akhirat itu di alam barzah dulu, alam kubur. Tetapi di situ kita dapat sudah gambaran bila dikubur nyaman, di akhirat kan akan nyaman. Bila dikubur ini sakit, di akhirat ada gambaran sudah. Itu ibaratnya ekstranya, gambarannya. Ngajar Allah Ta'ala pasarah ikam, kita dijahirkan ke dunia ini. Kuberi sudah ikam modal. Hendak nyaman kan di dalam kubur atau di akhirat? Itu tasarah kita. Karena Allah Ta'ala menciptakan af'alnya tadi, walaupun kita kalau beribadah, itu pada hakikatnya adalah af'al Allah. Setelah di alam kubur, karena kita alam akhirat yang kelima ini akhir. Di situ kita mulai di padang mahsyar. Padang mahsyar ini matahari sekilan dan buminya kada terbuat dari tanah. Buminya itu ujar ulama terbuat dari perak. Tanah aja panas, lagi perak. Matahari nang kajauhan ngoyahin aja panas, apalagi sakilan. Tergantung amal masing-masing. Jadi kita ini asalnya kadada diadakan oleh Allah, itu mungkin. Yang kedua, mungkin tidak ada sesudah ada. Asalnya ada, kemudian Allah Ta'ala jadikan tidak ada. Itu seperti pada Tuhan kita, dahulu ada, timbul kadada lagi. Seperti datu kita, nenek moyang kita dahulu, mereka ada di dunia, setelah itu Allah tiadakan. Yang ketiga, mungkin bakalan ada, seperti orang kawin kemudian bakalan
mungkin aja inya beranak, mungkin aja kada, itu bakalan ada, bisa aja kada. Kemudian yang keempat, mungkin yang dipastikan tidak ada, seperti adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW itu mungkin yang pasti kada ada. Jadi 4 macam tadi, mungkin yang dita'aluki oleh kudrat, mungkin ada sesudah tidak ada, mungkin tidak ada sesudah ada, mungkin bakalan ada, dan mungkin yang pasti tidak ada. Karena kudrat ini kita kada boleh bertakluk kepada yang mustahil. Kaulah Allah Ta'ala maulah Tuhan aja, ada mau itu kada boleh. Kudrat Allah Ta'ala itu bertakluk kepada yang mungkin. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tawaddu, tiada takabur, membesarkan diri dan banyak takut pada Allah Ta'ala adanya. Amalannya, ujar Sidin, hendaklah setiap muslim itu, setiap orang beriman itu, bahwa ia tawaddu, tiada takabur, membesarkan diri. Takabur itu ayyara nafsahu khairun min ghairih. Takabur itu artinya inya memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini takabur. Salah satu penyakit hati yang menghancurkan amal ibadah kita. Di zaman Nabi Musa diriwayatkan ada seorang alim besar berjalan di suatu jalan, lalu tak imbai lawan orang ahli maksiat. Lalu si ahli maksiat tadi berjalan bermundur. Ujar ang ahli maksiat, aku nih asa kada lipa na banyak dosa, Sidin alim, aku nih banyak maksiat, lalu asa kada pantas berimbai. Adapun daripada sisi nang alim, orang nang alim besar tadi berucap jo di dalam hati, aku nih alim, asa kada pantas beimbai lawan ahli maksiat. Lalu berdahulu sedikit nang alim tadi, nang ahli maksiat beundur. Kenapa merasa asa kada lipel jo lawan Sidin? Karena tabaresih orang perasaannya daripada diri sendiri. Ada si alim tadi merasa asa tabaresih pada nang maksiat. Nah, pada waktu itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, padahal kan nang alim lawan nang ahli maksiat tadi sama derajatnya. Nang alim tadi hancur amal ibadahnya lantaran takabur, nang ahli maksiat tadi hancur dosanya, habis dosanya lantaran ia merasa berdosa. Jadi keduanya padahal kan wahai Musa, keduanya pada mulai daripada nol. Bahasa berdua. Nah, ahli maksiat habis dosanya dimuliakan juga tanpa dosa, mulai nol beribadah. Nang alim nang banyak beribadah tadi habis pahalanya, mulai nol juga. Karena takabur, Saikong tadi merasa tawaddu, rendah hati, merasa asa kada pantas. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu ada nangaran takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti takabur, riya, sombong, sum'ah, merasa hebat, merasa jagau, merasa kuat dan merasa sugi dan lain sebagainya, merasa paling daripada orang lain. Itu sifat-sifat tercela. Setelah takhalli hanya tahalli, dihiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Seseorang itu harus melalui takhalli, membersihkan diri, lalu diganti dengan sifat terpuji. Setelah itu hanya kawat tajalli, memandang keagungan dan keesaan Allah pada setiap segala sesuatu. Sebagai contoh, kita membersihi rumah, umpamanya nang imbah kita banjir nih, bulanaknya banyak, genang lawa banyak, tahi kalalawar, tahi tikus di dalam rumah itu. Kita kada akan pernah kawa menghiasi rumah itu
dengan tukarakan sofa yang bagus, kemudian hamba yang larang, apalagi lampu hias. Kalau rumahnya belum bersih, maka akan sia-sia kita menghiasi rumah itu. Kayak itu lawan hati kita. Bila hati kita belum bersih, sia-sia kita menghiasi dengan ibadah, kita menghiasi dengan sedekah dan lain sebagainya, karena akan hancur ibadah itu lantaran penyakit tadi, penyakit hati. Kita rumah belum bersih, ampari hamba yang larang. Mungkin hamba tadi kada berupa lagi, kita tukarkan sofa dan lain sebagainya. Selama rumah itu belum bersih, kada kawa kita hiasi belum. Kayak itu juga hati. Sebelum hati itu kita bersihi daripada sifat-sifat tercela, sombong, takabur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, hati kita itu kada tetap dalam sifat-sifat terpuji. Iya, nang kita ngalih khusyuk dalam sembahyang, ngalih ikhlas, ngalih tawaddu, serba ngalih sifat-sifat itu, walaupun awalnya mudah, tetapi kita timbul ada yang datang yang merusak. Umpamanya kita datang di perumahan belicak-licak, lalu kita pakai tapih putih, kita pakai gamis putih, kopiah, tetap akan ada berfungsi daripada perhiasan kita tadi, lantaran belum kita beresihi. Nah, dengan kita meyakini bahwasanya kudrat Allah Ta'ala itu melingkupi seluruh alam jagat raya, kita yakin seluruh kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di alam ini adalah milik Allah. Ibadah kita, hidup kita, ilmu kita, kesugihan kita sebenarnya pada hakikatnya adalah ampun Allah. Kalau kita bujur-bujur meyakini dan sadar, maka sifat takabur, ujub, riya, sum'ah itu dengan sendirinya hilang bila tauhidnya kuat dan bujur dalam bertauhid. Umpamanya kita minum obat, kita yakin obat itu kada menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Cuman kita karena diperintah oleh Allah bersyariat, kita minum obat. Sembuh kita, bersyukur kita lawan Allah karena Allah yang menyembuhkan. Kita kada akan pernah bangga, oh ini obat nih harat, ini bisa menyembuhkan. Dalam hati kita kada berucap nang kayak itu, walaupun jahirnya obat ini bagus, nah ini menyigarakan, ini bagus, aku sudah terbukti. Nah, walaupun kayak itu, hakikat hati kita tetap berpegang bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Kalau kita meyakini kudrat Allah Ta'ala itu dalam seluruh kehidupan kita, Allah nang kuasa, kita kada wani sombong. Kayak apa aja sugihnya kita, Allah mudah untuk merubah menjadi miskin. Bagaimanapun miskinnya kita akan kada putus asa, karena Allah sangat mudah merubah kita menjadi kaya. Miskin seseorang kada mesti inya jadi hina, dan sugih seseorang kada mesti menjadikan inya mulia. Dalam kehidupan kita sering kada ingat, banyak terjadi umpamanya kita sukses berdagang, lalu kita merasa usaha kita, karena kita kada ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita dapat berusaha. Kebanyakan terjadi, alhamdulillah, yang umpamanya kita berisi anak sukses, inya cangkal. Jadi jar orang anak dia tuh sukses leh, pilih kan, ya menuruti aku pang aku didik ya cangkal, jadi sukses juga kayak aku. Lalu ada berisi anak pula nampak bungsunya umpamanya kada sukses, takuni orang pula kayak apa anak dia tuh marasnya inya gagal terus berusaha, gagal, bangkrut, iya amtungarannya nasib, ujar si dia. Nah, artinya bila sukses ditibakan ke wadah kita, bila inya kada sukses hanya dipadahkan Allah Ta'ala nama ulah kada sukses, yang di nasib sudah ya. Hanya kita mau bungasnya anak pian iya pak, kayak kuitannya bang bungas juga.
Jangan saya mah anak pian jauhnya lawan pian indah pian tinggi hidung nih pinakan beberapa kelihatan ya pengarannya nasib tuh. Nah, nasib. Jadi bila nang kada bagus saja dikembalikan kepada Allah. Seharusnya nang sukses atau kada sukses sebenarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin bahwasanya Allah taala itu kodrat kuasa, kita kada mudah putus asa apabila di dalam perputaran roda di bawah, atau sebaliknya kita kada takabur apabila roda kita di atas. Apabila kita yakin Allah taala itu kodrat kuasa, Allah memberi kita kuasa sehingga kita kawa beribadah, kita kawa berusaha, kita kawa mencari rezeki. Karena sifat kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawaddu, rendah hati. Amalannya ujar musannif supaya berikit kudrat atau kita yakin dengan kudrat Allah itu tawaddu. Artinya rendah hati, bukan rendah diri. Bila rendah diri itu kada optimis. Bila rendah hati maksudnya tawaddu. Melihat orang alim, tamulia sidin pada ulun, karena sidin lebih banyak ilmu, lebih banyak kesempatan diterima ibadah. Melihat orang awam, orang yang kada berilmu, mungkin kesempatan diampuni dosa lebih banyak orang yang kada berilmu, lantaran inya menggawi maksiat, inya kada tahu ilmunya, sedangkan aku tahu, mungkin ganal lagi siksanya. Melihat kekanakan, inya kada berdosa, lebih mulia inya daripada aku, karena inya kada berdosa. Melihat orang tua, lebih mulia orang tua daripada aku, lantaran sidin terdahulu hidup daripada seorang. Sidin lebih terdahulu kenal Islam, terdahulu sembahyang pada seorang, jadi lebih mulia sidin pada kita. Apabila tawaddu ini kita amalkan dalam kehidupan kita, apalagi umpamanya dalam satu kampung tuh tawaddu orangnya bagus tuh sebarataan, ada denang hendak baharatan. Karena apabila ada sifat sebaliknya takabur atau ujub atau riya atau sum'ah, maka itulah yang menimbulkan kita merasa terhina, timbul rasa dendam. Orang tersalah timbul dendam, lalu timbul permusuhan, memutuskan tali silaturahmi dan lain sebagainya, karena ada penyakit. Di dalam hadis, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah Ta'ala kadang menurunkan rahmat di suatu tempat atau di suatu kampung itu, di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ada yang kada barawaan di dalam suatu kampung, kada diturunkan Allah Ta'ala rahmat. Itu orang nang di kampung, apalagi nang kada barawaannya itu banget lagi, nang sakampung aja bisa kada dituruni rahmat, apalagi orang nang kada barawaan tadi, orang nang memutuskan tali silaturahmi. Dan itu bagaimana kita buangi, karena itu menghancurkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat, maka kita amalannya tadi tawaddu, hendaklah rendah hati. Memandang siapapun, merasa boleh jadi inya lebih mulia daripada diri kita. Nah, tawaddu itu ayyara nafsahu duna ghairahu min sifatil kamal. Bahwasanya inya memandang orang lain, boleh jadi orang itu lebih mulia daripada inya. Kita memandang kepada orang ahli maksiat, kita kada wani mahina. Boleh jadi jam ini inya maksiat, jam yang berikutnya inya tobat kepada Allah dan Allah ampuni sehingga dosanya habis. Kita memandang kepada orang kafir, boleh jadi orang kafir itu lebih mulia daripada kita suatu waktu, pada waktu inya hendak mati umpamanya, inya mengucap 2 kalimat syahadat. Kita banyak dosa. Kita ini
disuruh tawaddu karena memang kita ini makhluk nang hina. Kita ini makhluk nang kotor, diciptakan daripada mani. Imbah jadi di dalam parut membawa kotoran. Talinga ada kotoran. Di hidung ada kotoran. Dubur keluar kotoran. Kalau kita sadar bahwasanya kita ini tempat kotoran, hanya Allah Ta'ala lah yang membuat kita menjadi mulia, maka kita tetap tawadhu, rendah hati. Walaupun kita banyak diberi kelebihan harta, ada sombong. Kelebihan ilmu, ada sombong. Karena ilmu ampun Allah. Kelebihan diri wani umpamanya, ada sombong. Karena kita ini mudah benar untuk dihinakan. Kayak apa aja orangnya tuh jagaunya, tatap tetangis sama sakit gigi. Wah, punya hibak tato. Taguh umpamanya, pas sakit gigi, nang liwar sakitnya mah ion juga tetangis. Kada jagau juga, dapat sakit gigi kalah. Jadi nang apa aja, nang Allah Ta'ala beri kelebihan dengan kita, kada kawa disombongkan. Karena mudah bagi Allah membolak-balikan, karena Allah bersifat qudrat, kuasa. Oleh karena itu, hendaklah kita apabila dalam keseharian kita ini, jar Nabi, man asbaha minkum aminan fi surbihi wa mu'afan fi jasadihi inda qutihi yaumihi maka annama hirat lahu dunya bi khazafiriha. Jar Nabi, apabila seseorang itu dalam hari-harinya tuh awak sigar, awak sehat, keadaannya aman, dan makanannya itu cukup pada waktu sehari itu, maka orang itu sudah kaya raya, sugih udah. Jadi Nabi membilangkan orang sugih itu 3. Yang pertama awak sehat, kedua aman, dirinya aman atau lingkungannya aman, yang ketiga makanannya cukup. Nah itu sugih sudah tuh ujian Nabi. Bila kita sehat awak, aman, rumah tangga nyaman, umpamanya kan aman, kemudian makanan ada, itu sugih sudah aja Nabi, kaya raya. Karena nama ulah kita merasa miskin itu hendak di luar daripada itu, nang kadada di hadapan dipikirkan itu timbul merasa miskin. Di dalam hadis kan ada disebutkan, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing. Jadi orang itu tidak bahagia apabila di rumahnya ada anjing. Karena malaikat rahmat itu membawa kepada kebahagiaan. Timbul pertanyaan, kita ini sudahlah bahagia. Kebahagiaan ada umpamanya bahagia, alhamdulillah. Ada nang kada ini ada kada bingung anjing. Kada aja. Nah berarti di dalam hatinya masih ada sifat anjing. Sifat anjing itu napa bila diberi sedikit menggonggong, tak timbai sedikit lagi aja huk ya. Timbai banyak mengaum aja. Lihat. Karena diberi sedikit ngomel, diberi banyak tetap mengeluh. Itu sifat anjing. Kada mau. Nah bila hati kita masih ada rasa kada puas, maka kebahagiaan itu kada akan pernah datang lawan kita. Apanya aja tuh di dalam rumah tangga, di dalam harta, mah mikirakan nang kadada. Nah kada pacangan bahagia, karena sifat anjing tadi masih ada di dalam hati. Jadi takaran orang sugih itu jar Nabi, bila inya sihat awak, makanan ada hari itu, kemudian aman, itu sugihan sudah. Karena coba aja kita nanti duit 2 miliar, tapi bagaimana umpamanya di Palestina akan gagal kita. Atau umpamanya
Ini pian duit 2 miliar tapi di ICU, di rumah sakit, atau pada akun kita. Atau banyak bisi rumah, bisi motor, orang tidak mau makan. Kayak kita kebanjiran tadi teh. Sugih cuman kita mau makan sama pada lapar. Atau pas ada sugih. Nah, jadi 3 macam ini bila nyata kumpul rasa sugih itu sudah kita. Banyak bisi duit, kita mau makan, tetap rasa miskin. Nah, jadi kudrat tadi kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala kuasa dan Allah memberi kekuasaan kepada kita sehingga kita kawa beribadah. Bila kita kawa beribadah, kita meyakini di dalam hati Allah nang mengawakan. Bila kita kawa bersedekah, Allah nang mengawakan kita bersedekah. Bila kita kawa berjamaah, Allah nang mengawakan kita berjamaah. Bila kita kawa menuntut ilmu, kita berisi ilmu, Allah nang memberi kita kudrat sehingga kita kawa mendapat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Nah, amun kita yakin di dalam hati itu, maka sombong itu akan hilang dengan sendirinya. Hendak minta lihat kedua ini kita, ini pemberian Allah, hendak minta lihat kedua ini kita, itu ampun Allah juga. Nah, makanya takut. Ria itu bukan dalam artian beramal bersembunyi kada. Walaupun si anu bersedekah 1 juta diumumkan ngarannya si anu bin si anu, bisa itu ikhlas. Nah, ada mesti orang yang hamba Allah yang umpamanya. Cuman di hati ada merasa masih ampun seorang yang diberiakan tadi. Nah, lalu timbul rasa seorang yang bersedekah itu bisa timbul hilang pahalanya tadi atau berkurang. Jadi kudrat itu sama juga wahdaniyah pada kudrat, artinya Allah Ta'ala itu satu kudrat. Jadi seluruh yang kita mampu perbuat itu adalah perbuatan Allah yang mengawakan kita. Nah, sehingga amalannya tadi tawaddu, kada takabur, kada membesarkan diri dan banyak takut pada Allah Ta'ala. Kenapa jadi takutan? Lantaran nang apa aja nang ada pada kita kelebihan bisa dicabut Allah Ta'ala suatu ketika. Karena Allah Ta'ala itu kada terikat lawan kita. Kita alim umpamanya pak ibadah tetap harus takutan lawan Allah Ta'ala. Mau dicabut sidin iman, ada hasilnya ibadah kita tadi. Seberataan itu keyakinan kita kudrat kepada Allah Ta'ala, bahwasanya menyadarkan kita ini makhluk nang hina, nang kotor, kada wani takabur. Sehingga kita banyak takut lawan Allah. Dalam takut di sini artian takut merasa apa-apa yang ada pada diri ini di bawah kekuasaan Allah. Merasa apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan, semuanya itu bisa Allah cabut seketika. Oleh karena itu kita disuruh bersyukur banget diberi kawa beribadah, kawa menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian iradat artinya menentukan, wallahu a'lam bissawab. Kiranya hingga situ aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.